Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Akhwafu ma akhafu alaikum minal itsnatain. Tulul amal wa tibaul hawa." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dan mengkhawatirkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama, panjangnya angan-angan kalian kepada dunia ini. Yang kedua, dengan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Adapun panjangnya angan-angan kalian kepada dunia ini akan melupakan kalian dengan kampung akhirat. Adapun dengan kalian mengikuti hawa nafsu, maka itu akan menghalangi kalian dari kebenaran. Orang Yahudi dan orang-orang Nasara tahu tidak kalau seandainya Rasulullah adalah Rasul yang paling benar? Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu persis mereka bahwasanya Rasulullah SAW adalah Rasul yang hak. Tidak ada tersembunyi sedikit pun dari kalangan orang-orang ahlul kitab kecuali hawa nafsu yang ada di hati mereka. Hawa nafsu itu banyak bentuk. Bisa hawa nafsu dikarenakan terlalu fanatisme kepada kesukuan. Bisa hawa nafsu itu terlalu fanatik dengan pemikirannya. Bisa hawa nafsu itu terlalu cinta kepada nenek moyang. Itu semua hawa nafsu dan itu semua penghalang-penghalang manusia dari hidayah. Jadi bukan hidayahnya tidak jelas. Bukan petunjuk yang tidak jelas. Abu Thalib, kurang apa Abu Thalib? Setiap ada orang masuk Islam dia senang. Setiap ada orang yang membenci Nabi dia juga benci. Marah dia. Karena dia tahu persis bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad adalah kebenaran. Tidak ada yang dibawa oleh Rasulullah kecuali adalah agama yang hak. Itu dia ucapkan sendiri dengan ucapannya. Dan dia praktekkan dengan amalannya. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Aku mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad. Tetapi ketika dia mau meninggal, datang Rasulullah SAW menghampirinya. Ya ammi kul kalimatan uhajja bika indallah. Wahai pamanku, sebutkanlah sebuah kalimat, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi kemudian ada Abu Lahab, ada Abu Jahal di situ. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu Abu Talib? Rasulullah ulang lagi, ya ammi kul kalimatan uhajja bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Secara kalau kita melihat faktor-faktor Abu Talib menerima Islam itu kan sangat banyak. Pertama, dia sakit. Orang kalau sakit kan hatinya lembut kan? Mudah untuk diberikan nasihat. Kedua, terlebih yang menasehatinya adalah orang yang paling beliau cintai. Keponakan beliau, Rasulullah SAW, yang beliau bela setiap hari, setiap saat. Orang yang sangat beliau cintai, yang menasihati beliau. Kemudian yang dinasihati juga, yang dinasihati sesuatu yang dia yakin itu benar. Apa itu? Islam. Tapi ada satu faktor X. Apa faktor X-nya? Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Nggak enak sama teman. Nggak enakan. Apa kalau bahasa Jakartanya? Kalau bahasa Aceh, hana mangan. Apa kalau bahasa sini? Nggak enak. Oh, sungkan. Itu bukan bahasa Jawa, sungkan. Al-muhim, ini faktor X. Ini kan hawa nafsu namanya. Ketika seseorang tidak tunduk kepada dalil, tidak tunduk kepada Al-Quran, tidak tunduk kepada sunnah, berarti dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Karena satu faktor X, fa'aba. Enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga dia mati di atas kekufuran dan masuk ke dalam neraka. Ya, selama-lamanya. Jadi hati-hati. Ya, bukan tidak terangnya agama ini, tapi kotornya hati kita. Sehingga sulit bagi kita untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun wal hadirat, tanamkanlah kejujuran dalam hati kita. Dan itu bisa mengena siapa saja. Sekarang kita pelihara jenggot, mohon maaf. Kenapa kita mudah pelihara jenggot? Karena nggak mengganggu pekerjaan saya. Karena nggak mengganggu keinginan saya. Karena nggak merusak dunia saya. Ya, saya pakai celana di atas mata kaki. Ya, yang perempuan pakai jilbab besar-besar. Tapi nanti ada masalah-masalah yang kemudian itu bisa merusak agama kita, merusak dunia kita, mengganggu penghasilan kita, mengganggu hobi kita. Apakah kita siap untuk menerimanya? Atau kita mengatakan ini kan khilaf ulama. Ada khilaf masalah ini, akhi. Bukan sepakat ini. Nah, ini namanya hawa nafsu. Apa namanya? Hawa nafsu.
Bisa difahami? Yang menilai kita Allah, bukan manusia. Manusia mungkin akan terkagum dengan kita, dengan hebatnya kita memberikan argumentasi. Tetapi yang menilai kita adalah Allah Rabbul Alamin. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Mengetahui apa yang nampak darimu, apa yang tidak nampak darimu, dan mengetahui apa yang kamu lakukan. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alil kitab falya'mal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, Allah celupkan dia ke dalam neraka, ya dan billah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara maknanya itu seseorang kesehariannya dia beramal amalan kebaikan. Dia sholat, dia nuntut ilmu, dia ibadah, dia hidupkan sunnah Rasulullah, tapi ada sesuatu dalam hatinya. Ada penyakit hati. Ya, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Sedikit demi sedikit terus membesar, sehingga sebelum dia meninggal muncul apa dalam hatinya dari fisik badannya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan sedang berbuat dosa dan maksiat yang tadi masih tersembunyi di dalam hati. Ini yang harus kita takutkan. Ini yang harus kita khawatirkan ketika kita beragama. Bukan manusia yang menilai kita. Kalau manusia gampang seperti yang saya sebutkan. Tapi yang menilai kita Allah Rabbul Alamin. Ya, harus ada kejujuran dalam kita beragama. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan keikhlasan dan kejujuran dan kesucian hati dalam jiwa kita. Sehingga ketika mengamalkan agama hari ini bukan karena itu enak, itu asik, itu gak merusak agama saya, gak merusak dunia saya, gak merusak profesi saya, gak mengurangi gaji saya, gak mengurangi dunia saya, makanya bisa saya lakukan. Tapi ketika Allah menguji sesuatu yang kita kerjakan hari ini, sesuatu yang kita amalkan dari agama, sebuah perintah Allah ternyata merusak agama kita, dunia kita, mengurangi omset kita. Apakah kita mengikutinya? Atau kita mencari jalan keluar untuk membenarkan apa yang kita lakukan? Itulah hawa nafsu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal yang seperti ini.